Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di depan saya ini ada transmisi motor Jupiter MX ya. Ini transmisinya, di sana itu crankcase dan starternya ya. Jadi untuk bagian transmisi dia tidak ikut dengan starter, dia posisinya terpisah. Jadi di sini saya tidak akan mentutorialkan cara untuk merakit ini dan itu ya. Tapi untuk merakit ini ya, ini nanti akan saya bongkar ya, saya bongkar terus saya susun kembali ya. Buat Kang Bro yang masih pemula, tidak tahu cara nyusunnya ya, dan pada saat bongkar kayak gini tiba-tiba ambiar, misalkan ya mau nyoba-nyoba ganti stang seher, pas dibuka ininya ambiar, nggak tahu masang alam mak kayak apa ini mak masangnya ini mak ya. Jadi kita coba rakit. Ini saya sebenarnya nggak hafal juga Kang Bro ya, hafal tapi nggak banget lah ya. Jadi kalau saya ngerakit ini ya, waktu pembongkaran itu saya susun pakai kunci T biasanya ya, itu paling apa ya, pokoknya kalau nyusun pakai kunci T itu ya paling aman lah. Cuman kita kan tidak tahu ketika kita bongkar tiba-tiba ambiar, itu loh yang dikhawatirkan. Ketika kita bongkar itu ambiar, terus nyusunnya lagi itu kan kadang bingung. Di sini saya mau coba membagikan, semoga videonya ini bisa menambah wawasan Kang Bro ya, bisa bermanfaat. Ini triknya untuk nggak cuman motor Jupiter MX, semua motor ya, entah itu Supra, entah itu Suzuki, pokoknya semua motor itu bisa. Saya akan coba cabut dulu ya. Ini saya cabut pen pada botol persnelingnya ini ya, jadi saya ambil botolnya. Oke, kayak gini ya. Ini saya taruh di sini, nanti ngumpulnya di sini ya. Terus ini saya cabut juga bagian transmisinya. Jadi nanti yang saya gunakan contoh itu salah satunya aja dulu ya, tidak langsung dua-duanya. Jadi salah satunya. Maksudnya kenapa saya bikin tutorialnya salah satunya, inti ilmunya saja yang kita manfaatkan ya. Jadi kalau dua-duanya itu posisi, kalau kita tutorialkan dua-duanya itu kelamaan videonya Kang Bro. Gambarnya terlalu gimana ya, terlalu terang. Oke Kang Bro, sini ya sudah saya turunkan si gigi rasionya ya. Ini sebenarnya saya yang nggak terlalu hafal Kang Bro. Biasa saya paling nyari amannya itu kayak gini. Kalau mau untuk bongkar-bongkar seperti ini ya. Kalau untuk jenis MX ini jarang sekali, sebenarnya jarang sekali waktu dibongkar itu ambiar, itu jarang. Cuman yang apa itu, kita cuman untuk kehati-hatian aja ya, untuk nambah wawasan aja. Yang sering ambiar itu kayak jenis-jenis Honda itu ya. Kalau ini kan ada pengancingnya, di sini juga ada, jadi jarang sekali ambiar. Jadi coba saya buka pengancingnya ya, nanti saya urutin. Urutkan cara bagian mana aja. Kalau kita membongkar ya, itu misalkan terlanjur ambiar, terus bongkarnya giginya itu supaya pas lagi itu gimana. Tapi kita nanti dibantu oleh katalog Kang Bro ya, namanya juga pemula ya, jadi kita harus dibantu katalog. Nanti kalau sudah paham ilmunya ya penak tangku welek double tangan welek Kang Bro. Ini malah ujungnya nggak mau nyangkut. Oke,
Biasanya saya kan seperti ini Kang Bro, kalau menyusun gigi rasio ya. Jadi saya siapkan kunci T kayak gini. Ini sudah pernah saya bikin video yang di seri episode itu. Ini kayak gini ya. Terus nah kayak gini, kayak gitu ya cara ngerakitnya, kayak gini. Biasanya dulu kan saya seperti itu. Terus setelah seperti ini baru bongkar lagi. Misalkan ini contohnya mau ganti as kopling inilah ya. Alah iki kok tange nggarai gembreget. Tange sing elek apa licin ya? Perlu kesabaran ya. Aduh, repot. Tak skip ya Kang Bro. Kayak gini ya nyusunnya. Ini kan saya susun. Biasanya kan kayak gini ya. Kalau saya terus misalkan ini asnya diganti, nanti nyusunnya kan dari sini lagi kita urutin ya. Ya andai kata ambiar kayak gini, ambiar. Nah kita tidak tahu tadi yang mana gear sebelah sini itu, yang gear ini dulu ya kan, atau ini dulu ya kan, atau ini dulu, terus ringnya yang mana dulu. Karena salah di ring saja Kang Bro. Misalkan ini ringnya di sini ya, kita pasang ringnya dulu misalkan, baru ininya. Wah itu dampaknya akan ngeri sekali Kang Bro kalau di bagian tengah ini. Ini contohnya ambiar misalkan ya, misalkan contohnya ambiar. Jadi cara pemasangannya kembali itu bagaimana ya. Jadi di sini saya tidak akan mentutorialkan masangnya, nyusunnya satu-satu, gigi ini dulu, gigi ini dulu, gigi ini dulu, enggak. Kalau kayak gitu ya susah, pengertiannya itu susah. Nanti bahasanya itu setiap gigi harus saya terangkan satu-satu, itu susah ya, repot. Kalau saya sih nggak repot, bisa aja bikin video kayak gitu, cuman maksudnya susah dicerna. Jadi di sini saya memerlukan bantuan yang namanya aplikasi, ataupun di Google banyak, yaitu katalog ya Bro. Ini karena ini kan motornya Yamaha, saya nggak mau promosi aplikasi. Kelihatan ndak HP ku nih. Sekian rotok padang. Bentar ya. Nah di sini saya mau ini Yamaha misalkan, ini baru saja saya download, saya nggak pernah pakai kayak gini sih, nggak pernah. Ini contohnya saya mau cari sepeda motor, kapasitas mesinnya 135 ya, jadi 126 sampai 200 ini ya. Ini di katalognya Yamaha, model Jupiter MX 135, ini T135C, T135SE, T135SEC. Ini kurang lebih saja, saya klik. Model tahun ya 2006-2007 lah ya, anggaplah seperti itu kalau kita nggak tahu. Pokoknya ini Jupiter MX yang lama. Sekarang saya cari. Nah di sini kan ada gambarnya ya, yang merah, yang biru, yang hitam, yang silver, apa ini, pokoknya sama aja semua ya. Kita klik yang ini aja lah ya, yang merah. Nah di sini muncul katalognya. Karena kita bukanya kan transmisi ini kan ada silinder head, ini ada bagian setang ya kan, ini ada bagian rantai kamrat. Saya akan cek pada bagian transmisi ya, transmisinya. Oke kayak gini ya. Nah, coba di sini nanti saya akan coba, kalau bisa sih saya akan masukkan gambar ini ke dalam videonya ini, mudah-mudahan bisa ya. Coba saya record dulu ya.
Oke Kang Bro, jadi nah ini kan yang kita bongkar kan as kopling ya. Nah, di gambar ini ada urutannya. Jadi pertama kan nyusunnya kayak gini ya, seret kayak gini. Ini yang as gear, terus ini yang as kopling ya kan ada urut-urutannya. Ini ada bearing, ada baut untuk apa itu, untuk penahan bearing, dan ini asnya ya. Terus ini kita coba nyusun ya. Nyusunnya berarti dari misalkan saya ini nggak tahu lah ya, sudah terhambur, jadi kita nyari nomor 1 berarti as ini ya, sudah jelas gambarannya. Terus setelah nomor 1 nyusunnya kan kayak gini ya, mengikuti arah dari si gambarnya ini sendiri. Jadi nomor 1, terus nomor 3 ya. Nomor 3 ini gigi yang mana? Terkadang kita kan nggak tahu, giginya kan hampir sama lah bentuknya, anggaplah sama semua bentuknya, ini kita bingung. Jadi kita geser di daftar part ya. Jadi kita cari yang nomor 3. Cari nomor 3 ya. Part 1 ST E7. Nah ini kan nomor partnya ya. Terus nama partnya itu gear 4TH pinion 22T ya. 22T, yaitu kita cari gear yang matanya ini 22 ya, yang matanya 22. Nah coba saya hitung, karena matanya ini berbeda semua ya Bang Bro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Oke, berarti ini gear 22 ya. Gear 22. Nah, terus pemasangannya gimana? Pemasangannya itu arahnya gimana? Kayak gini ya, atau kayak gini? Oke, untuk pemasangannya kita cek kembali ke gambar ya. Kita cek kembali ke gambar, pemasangannya itu kita lihat di gambar. Nah, jadi pemasangannya ya, yang nonjol yang kita pasang itu yang rata, yang ketemu nomor 1 itu yang rata ya. Jadi yang ini giginya kan ada rata, ada yang ada bentengannya ini ya, sangkutannya kita pasang yang rata. Oke, seperti ini. Saya akan coba pasang yang rata ya. Oke. Nah, setelah itu kita cek kembali di gambar. Di gambar itu nomor 4. Ya, itu ring. Nah, kalau di sini misalkan kok ada misalkan kalau selain gigi ini, kalau ring-ring kan gambarannya enak ya. Nah, jadi ini ring, misalkan adanya cuma 1 ring matahari kayak gini ya, kita pasang. Ini sudah jelas ya, ada cuman 1, kita pasang ring matahari. Oke, setelah terpasang ring mataharinya, terus selanjutnya nomor 5, yaitu gambarnya itu di sini snap ring ya, gambarnya itu snap ring. Nah, cuman di sini snap ringnya itu ada 2, besar sama kecil ya. Nah, kalau untuk kecil ini kan jelas nggak masuk ke asnya, kalau besar masuk. Tapi misalkan kita nggak yakin, masih ragu ya, kalau masih ragu kita cari aja lagi gambarnya, nomornya berapa itu ringnya, nomor 5, daftar part nomor 5, akan cari nomor 5. Nah, shear clip ya, shear clip. Oke, jumlahnya cuma ada 1 di sini ya, berarti di semua ini ada cuman 1 yang ukurannya kayak gini. Oke, kita cek lagi di sini shear clip nomor 5 yang besar berarti ya. Kalau ini kan yang ada shear clip nomor 8 kan yang kecil di gambarnya, berarti kita yang pakai nomor 5. Oke, kita pasang snap ringnya yang kecil berarti. Sorry kalau gambarnya agak silau dan kurang fokus.
Oke, kita pasang snap ring yang besar ya. Ya. Terus di gambar ini ada apa lagi? Di gambar setelah kita pasang, di gambar ada gigi nomor 2 ya. Daftar part lagi, kita cari nomor 2. Gear 3 RD pinion ya. Gear 3 RD pinion 17T. Berarti kita cari yang ininya 17. Antara ini sama ini. Hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Berarti 17. Nah, cuman cara pemasangannya gimana? Nah, ini kita yang bingung. Ya, masangnya itu kayak gini atau kayak gini ya. Kita lihat di gambarnya saja. Kalau di logika kan sudah jelas. Di sini kan ada 5, berarti ya ketemunya juga 5, nggak mungkin ketemu 3. Ya kan? Itu sudah jelas. Namun kita misalkan kita kan pemula ya, nggak tahu, nggak berani ngasal. Kita lebih akuratnya kita cek pada aplikasi lagi. Nah, 17 tadi ya. Kita pasangnya seperti ini ya, berarti memang gigi 5. Yang gigi yang digambar bagian luar itu gigi 3 ya. Tonjolan 3 tonjolan yang bagian luar yang kelihatan dari sini. Berarti penyusunannya yang gigi 5 memang betul ya. Seperti ini. Oke, setelah itu kita cek lagi. Nah, setelah itu ring dulu atau langsung gigi. Ya, kita kan bingung ya, ring dulu apa gigi. Di sini di gambar katalog itu gambarannya gigi. Ya. Karena di sini cuma 1, ini gigi nomor 6 ya. Nomor 6, coba saya cek di aplikasi. Gear second pinion 16T. Ya, kita hitung lagi nggak apa-apa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ya, betul. Terus pada gambar di aplikasi itu gambarannya di aplikasi. Bentar. Gambarannya yang kelihatan polos, berarti si gigi draft 3-nya ini, nah tonjolan 3 ini ketemu dengan 3, berarti yang polos. Oke. Nah, setelah yang polos di gambar ini, gambarnya apa dulu ya? Nomor 7 berarti ring biasa baru snap ring. Di sini cuma tinggal 2, berarti ring biasa terus snap ring. Oke ya. Nah, terus pada katalog itu ada gambarnya lagi. Di katalog ada gambarnya lagi nomor 10 ya. Ini kan bearing gambarannya ya. Bearingnya karena nempel di posisi crankcase-nya atau di baknya, jadi nggak ikut di penyusunan sini. Jadi nomor 12 juga 11 dan 9 itu nempel di crankcase. Nah, kalau Anda mau ngecek kebenarannya di crankcase itu ada enggak ya, kita cek di sini. Nah, di sini memang ada ya, itu ada mur, ada bearing, ada plat, dan ada murnya 2 ya. Berarti betul, apabila terjadi kesalahan dalam pemasangan terdahulu itu kelihatan. Oke ya, jadi seperti itu cara penyusunan gigi transmisi dengan menganut katalog ya. Jadi di katalog itu nggak salah, karena mekanik dulu sebelum training ya menjadi mekanik betulan, jadi trainingnya itu ya melalui katalog juga. Jadi trainingnya itu melalui katalog, belajar lewat katalog itu ya, nanti dibimbing oleh dosen pembimbing ya, nanti disamakan. Oke, kalau penyusunan ini tuh ya gampang aja. Kalau penyusunan untuk penyusunan ininya kan nggak mungkin gear sama ini kan searah gini, nggak mungkin, tetap dia bolak-balik karena sifatnya as gear itu di sebelah kiri dan as untuk kopling itu di sebelah kanan ya. Terus untuk garpunya juga berbeda. Garpunya kita ngikuti harus searah kayak gini Kang Bro ya. Tonjolan ini sama ini searah karena nanti dia dapat di bagian sini ya. Misalkan kita pasang ini di sini, nah ini nggak masuk, berarti posisinya yang ini di sini ya kan, udah jelas. Kalau ini masuk,
Nah, cuman posisi masangnya apakah seperti ini ataukah seperti ini, nah itu yang masih belum bisa ditentukan. Jadi kita nyobanya di motor aja, misalkan kayak gini ya. Ini saya mau susun di motor biar kita tahu lubang-lubang letaknya di mana. Kita langsung di motor aja kayak gini misalkan ya. Ini saya masukin ke bagian lubang asnya tadi, lubang bearingnya. Oke, seperti ini ya. Belum pas ini. Untuk yang bagian kopling belum masuk sempurna. Oke. Nah, ini udah masuk ya. Nah, kalau kayak gini ya dia masih nyangkut karena si gigi ini belum diarahkan oleh botol. Jadi giginya ini belum diarahkan. Jadi dia kadang gigi ketemu kayak ini ya, tonjolan apa itu, dia masih ketemu dengan yang lainnya, belum diarahkan oleh botol. Jadi yang ngarahin ini ya botol persnelingnya. Jadi kita pasang dulu botolnya. Ya jelas ini untuk bagian sebelah kiri ya, yang ini kan sudah jelas ya, yang ini untuk bagian kanan kopling nanti ya. Oke, saya pasang seperti ini. Oh, saya pasang aja dulu, sorry. Platnya ini tadi ya, kita bingung masangnya itu kayak gini atau kayak gini, kita bingungnya di situ ya. Jadi kayak gini Kang Bro, saya akan coba posisikan seperti ini. Di sini kan ada lubang untuk pennya ya. Kalau pasang kayak gini, ini kan mengarah ke botol ya. Ini ya, tonjolan ininya mengarah ke botol. Kalau dipasang seperti ini, dia mengarahnya kemana? Misalkan saya pasang seperti ini, sama juga dia mengarah ke botol. Ya, cuman posisinya agak miring ke sini ya. Misalkan saya pasang seperti ini. Terus ini saya pasang seperti ini ya. Nah, jadi ini kan tidak searah. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti pemasangannya salah. Yang salah mana? Ini apa ini? Ya kita coba. Misalkan ini dibalik kayak gini. Oh, ini tabrakan. Atau ini malah arahnya ke sana. Berarti nggak betul. Berarti ini sudah betul arahnya seperti ini. Terus yang ini arahnya berarti kita tinggal balik. Coba dibalik kayak gini. Nah, ini arahnya ke sini, kita sejajarkan. Nah, arahnya sama, searah ya, dua-duanya ke sini. Berarti pemasangan yang betul itu seperti ini. Ya, kalau buat pemula yang belum paham, kita harus belajar dari lubang ininya harus pas. Terus yang kedua, itu arahnya itu harus antara si garpu satu dengan garpu yang lainnya itu searah semua. Misalkan motor ini motor sport lah, yang menggunakan transmisi 5 perpindahan, biasanya garpunya itu kan 3 atau 6 perpindahan, garpunya kan 3. Jadi kalau garpu 3, ketiga-tiganya juga arah ininya itu sama, mengarah ke botol semua. Oke, ini saya coba ke sini kan. Ini kan macet-macet ya Kang Bro. Nah, nggak mau ya, nggak mau muter. Terus kita coba. Nah, dan posisinya ini kelihatan enggak ini? Nah, posisinya ini dia harus masuk ke lubang ini, alurnya yang halus ya. Ini kan di bagian atas ini kan ada lubangnya juga, tapi permukaannya kasar. Nah, ini salah. Kalau di sini masuk yang halus. Coba saya masukkan yang halus. Letaknya terserah. Kalau letaknya mau yang di sini, ya kan, mau yang di bawah sini, mau yang di sini, sama aja. Nanti dia kan pindah-pindah juga. Jadi kalau intinya dia bergerak kemanapun di alurnya ini, si gearnya yang sebelah sini, gear yang sini ya, gear yang sebelah sini dengan sebelah sini dia nggak akan tabrakan kalau selama dia masuk ke alur. Istilahnya itu jalur lah ya, jalur pengendara. Misalkan ini jalur motor, yang bawah ini jalur mobil. Jadi walaupun jalurnya itu berkelok-kelok ya, karena jalur motor dan jalur mobil itu terpisah, jadi kedua kendaraan ini nggak akan bertabrakan.
kayak gitu ya. Jadi ini saya arahkan juga ke jalur yang bawahnya, yang posisinya lebih rata ya, lebih rendah di bawah, tapi yang halus juga, jangan yang posisi kasar. Oke, kalau kayak gini sudah, kita coba pasang pennya. Kita pasang pennya, nanti kita putar gearnya. Iya sih mas. Oke, sudah masuk ya Kang Bro. Nah, kalau sudah masuk kayak gini, untuk nyoba apakah pemasangan transmisi Anda itu betul apa salah, itu ya itu langkah terakhir, diputar kayak gini. Ini terakhir. Ya. Ke kanan muter normal ya, ke kiri juga harus normal. Nah, kalau sudah normal kayak gini, Kang Bro bisa lanjut ke langkah berikutnya. Atau langkah terserah mau ditutup atau diapakan. Nah, misalkan sudah selesai, ya ditutup aja. Dilem, udah selesai kayak gitu aja. Jadi pemasangan gigi transmisi menurut katalog ya seperti itu. Jadi saya masang mengikuti cara di katalog ya. Cara yang betul seperti itu. Kalau Kang Bro misalkan dapat motor misalkan ya, masukannya keras atau gigi 1 enak, gigi 2 kok nggak enak, gigi 3 enak, kayak gitu. Pokoknya ada permasalahan pada bagian transmisi. Sementara kita cek bagian kopling normal, bagian yang lainnya ya, kayak bagian di magnet apa nggak ada permasalahan sama sekali. Kalau Kang Bro mau bongkar masa bagian tengah, ya kan? Nah, kan Kang Bro mau bongkar transmisinya itu pemasangannya giginya betul apa enggak? Kadang yang masih belajar kan ragu, cuman dicek-cek kayak gini. Ada yang retak atau enggak, kan kayak gitu ya. Selain dicek seperti itu, Kang Bro bisa coba bongkar kembali, terus susun mengikuti di katalog. Apabila ada ring yang kurang atau pemasangan gear yang kurang betul, itu akan bisa berakibat seperti itu tadi. Kayak gigi 1 enak, gigi 2 enggak enak. Kadang dimasukin 1 itu enggak langsung klek, ada klek baru masuk, kayak ada selipnya dulu. Nah, itu biasa ada permasalahan pada pemasangan. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat ya. Untuk penyusunan fullnya memang tidak saya susunkan. Nanti kalau saya bongkar dua-duanya, videonya bisa lama sekali ya. Pada intinya itu kita cek di katalog, kalau giginya ini tulisannya 24 ya 24, isinya 22 ya 22. Karena di gigi semuanya ini, di primer ataupun sekundernya itu enggak ada yang sama untuk giginya. Beda-beda ya. Ya. Kalaupun ada giginya yang sama, matanya ini sama, itu jenis giginya pun jenis ininya ya, jenis rasionya itu pun berbeda. Ada yang model ada tonjolannya tadi, ada yang enggak. Oke. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa menambah wawasan Anda, bisa menambah pengalaman, syukur-syukur bisa menambah rezeki Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.